Alhamdulillah para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita insya Allah membahas tema tentang walimatul ursh, ya, walimah pernikahan. Kalau salah baca dari walimatul arosh. Arosh artinya ketercengangan, atau walimatul aris, ya, kalau aris artinya singa. Ini ainnya di dhammah. Insyaallah kita membahas ini walimatul ursh, dan tema bahasannya pertama terkait pengertian walimah itu apa, kemudian hukumnya bagaimana, kapan, kemudian tanggung jawab siapa, terus beberapa pelanggaran hukum syariah di dalam walimah dan hukum menghadiri walimah, serta nanti adab-adab menghadiri walimah. Ini karena kemarin sudah kita bahas tentang rukun syarat nikah ya. Sebelumnya ada mungkin yang terlewat tentang mahar. Mahar itu tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Sunnahnya itu adalah yang mudah, ya, mudah bagi mempelai laki-laki untuk memberikannya. Baik itu besar sekalipun tidak masalah. Tapi berupa harta atau yang dihartakan. Yang dihartakan itu ya bisa jasa, sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam itu maharnya adalah menggembala kambing mertuanya. Jadi bisa begitu. Tidak punya uang untuk mahar, maka boleh memberikan jasanya kepada mertua untuk dijadikan mahar. Atau maharnya mengajari istri memasak, membaca Al-Quran dan sebagainya boleh. Intinya mahar itu berupa harta atau yang bisa dihartakan. Nah, walimah ini adalah salah satu hal yang menyusul setelah akad nikah. Dan secara bahasa walimah itu maknanya adalah al-jam'u, artinya berkumpul. Ya, yakni berkumpulnya dua mempelai. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ini di Mausu'ah al-Fiqhiyah dikatakan namanya walimah itu kullu ta'amin, setiap makanan. Jadi kalau ada walimah tanpa makan itu namanya bukan walimah. Walimah itu intinya ya makan. Yutakhadhu li sururin hadithin, yang itu dibuat atau diambil karena adanya kegembiraan yang terjadi, min ursin, ya, baik itu berupa kegembiraan pernikahan, wa imlakin wa ghairihima, dan adanya memiliki sesuatu dan selain keduanya. Jadi makanan, ya bahasa kita selamatan kalau di Indonesia. Punya mobil baru, bikin makanan, ngundang tetangga, itu juga masuk kategori walimah, ya. Tapi kalau disebut ya lakin isti'malaha mutlaqah fil urs. Kalau digunakan kata walimah saja tanpa ada walimatus safar, ya. Walimah safar berarti makan-makan untuk selamatan perjalanan. Tapi kalau disebut walimah maka itu digunakan untuk al-urs, yakni pernikahan. Ya, asyharu wa fi ghairihi biqaid. Ini lebih masyhur kalau walimah itu adalah untuk pernikahan. Ya. Kalau ada mau walimah bukan pernikahan diberi qaid, ya, qaid ini pengikat, ya. Misalnya walimah safar, walimah haji dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengertiannya. Kemudian hukumnya bagaimana? Ini para ulama beda pendapat. Hukum mengadarkan walimah itu menurut jumhur fuqaha, kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakannya hukumnya sunnah, ya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ini ada salah, bukan walimatul arab tapi walimatul ursh di sini. Kemudian yang kedua, kalau menurut sebagian ulama itu mengatakannya wajib. Kalau yang mengatakan hukumnya sunnah tadi, ini dalilnya laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada kewajiban harta selain zakat. Riwayat Ibnu Majah. Artinya membikin makanan untuk orang pengantenan ini tidak wajib, sunnah. Kemudian juga alasan yang mengatakan sunnah tidak wajib itu adalah sababul walimah aqdun nikah. Sebab walimah itu adalah akad nikah. Wa huwa ghairu wajib. Sementara akad nikah itu tidak wajib. Tidak nikah ya tidak apa-apa. Fa far'uhu aula ayyakuna ghairu wajib. Maka cabang dari yang tidak wajib itu lebih utama lagi tidak wajibnya. Jadi alasannya seperti itu. Sementara kalangan yang memandang wajib
itu sebagian Syafi'iyah dan satu kaul di dalam mazhab Maliki, kemudian satu kaul di dalam perkataan Imam Ahmad yang ini disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwasanya walimah itu adalah wajibah ya. Walimah itu wajib ya. Kemudian alasannya apa? Alasannya adalah aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor domba ya. Bikin makanan walaupun cuma satu domba. Satu domba itu kalau orang Arab mungkin dimakan cukup mengundang 6 atau 7 orang. Jadi walimah lah walaupun sedikit yang hadir. Wa hadza amrun yadullu 'alal wujub. Ini adalah perintah yang menunjukkan wajib menurut kalangan ini. Kemudian yang kedua, wali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam manaka haqqatu illa aulama. Alasan kedua yang mengatakan walimah ini wajib adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sama sekali tidak pernah menikah kecuali beliau adakan walimah. Jadi beliau menikah pasti ada walimah. Fil dhiqin aw sa'ah, baik dalam kondisi yang sempit kekurangan maupun dalam kondisi lapang atau banyak harta. Jadi ini dalil bagi yang mengatakan wajib. Cuma kadar wajibnya nanti sebetulnya tidak sulit juga ya. Nah, hikmah walimah ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Allah Ta'ala, pertama wujud rasa syukur. Sehingga kalau kita walimah ini jangan kemudian menjadi ajang pamer. Ya, walimah ini syukur. Makanya disebut syukuran, bagus juga selamatan dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, man razaqahullahu imra'atan sholihah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya wanita atau istri yang sholihah, faqad a'anahu ala syatri dinih, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya dalam separuh agamanya ya. Jadi dapat istri sholihah itu separuh agama. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain. Ini jangan difahami kayak matematika ya. Oh, satu wanita solehah separuh agama. Berarti supaya sempurna tambahi satu lagi. Tidak begitu maksudnya, tidak begitu. Yang kedua, diumumkan pernikahan itu. Jangan sembunyi-sembunyi. Baik pernikahan pertama maupun pernikahan kedua. Umumkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, a'linu hadzan nikah. Umumkanlah pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid. Jadikannya di masjid. Yakni pernikahannya, akadnya. Wadribu alaihi biddufuf, dan pukullah ya. Untuk pernikahan itu dufuf, jamak dari duf yakni rebana. Jadi boleh ya, ini hari untuk senang kok, boleh memukul rebana. Jadi jangan pernikahan itu jadi sesuatu yang menyedihkan ya. Nah, setelah nikah mesan ayam geprek hilang, digeprek orang istrinya ini. Itu barusan nikah jadi sedih. Mestinya gembira. Suasana yang dimunculkan kegembiraan. Kalaupun menangis, menangislah karena gembira. Makanya disuruh ini mukul rebana. Kemudian berikutnya, kapan apa kadar dari walimah itu? Setelah akad ya. Walimah itu setelah akad nikah. Dari sisi kapan pelaksanaannya ya, setelah qabil tu nikahaha bil mahril madhkur, misalnya sudah kuterima nikahnya dengan mahar yang disebutkan tadi, sudah selesai, itu berarti akad nikah. Prosesi yang lain, mau doa, mau ceramah, itu urusan lain. Tapi setelah itu sah akad nikah, kata saksi ya, saat itulah, setelah itu walimah namanya. Walaupun kadang budaya di Indonesia itu belum disebut walimah. Walimah itu nanti melakukan di waktu yang lain. Dan afdolnya itu adalah ba'dad dukhul, yakni setelah ya merasakan buah pernikahan itu, setelah jima ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini afdolnya begitu. Bukan berarti mesti begitu, karena pernah juga ya walimah itu setelah akad saja, belum dukhul, itu juga pernah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj ya, yang afdal ya itu melakukannya setelah dukhul karena mengikuti Rasulullah, ittiba. Dan sampai kapan? Wala tafutu bitolakin. Walimah itu tidak hilang kesunahannya kalau terjadi talak. Jadi kayak kemarin itu siapa yang di Bogor itu, setelah nikah ternyata cerai. Walimahnya mestinya diadakan pun tidak apa-apa.
ya. Walaupun talak, artinya setelah talak pun itu tetap sunnah walimah. Wala maut, ya, wala mautin, tidak juga mati. Misalnya setelah akad nikah kok mati, ya tetap sunnah walimah. Wala bituliz zaman, tidak juga karena zaman atau masanya sudah panjang. Bukan akadnya tahun kemarin, ya tidak apa-apa walimah sekarang. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami madhab Syafi'i. Jadi walimah ya tidak apa-apa. Kalau yang kemarin itu cari istri lain aja lagi. Nah kemudian kadarnya seberapa walimah itu dipandang walimah? Enggak ada batasan maksimal maupun minimal. Ya apa saja. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah walimah dengan hanya memasak 2 mud dari syair. Ya ini. Walau bimuddaini min syair. Walaupun dengan 2 mud syair. 2 mud itu setengah dari kadar zakat fitr, ya, atau fitrah. Ya kalau di kilo-kilo 1,5 kilo itu sudah cukup untuk walimah. Sunnahnya sudah dapat. 1,5 kilo itu masak untuk satu keluarga. Ya 6 orang tadi cukup itu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW ya, itu melakukan walimah. Ya, aulama sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i. Rasulullah melakukan walimah terhadap sebagian istri beliau bimuddaini dengan 2 mud min syairin, dari syair itu gandum atau juawud, jadi tidak masalah begitu. Sehingga bagi para jomblo kalau biaya nikah kok mahal, enggak, biaya nikah murah aja. Masalahnya itu mertuanya mau apa enggak. Nikah pesan nasi bungkus, ya, 10 bungkus itu sudah lebih dari cukup untuk walimah. Kalau sekedar walimah ya, mengambil kesunahan. Dan ini orang-orang mulia seperti ini. Rasulullah, siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Beliau pernah walimah dengan hanya 2 mud gandum. Kita ini lebih mulia apanya? Tidak jauh lebih hina daripada Rasulullah, sehingga tidak usah kita beragak ya, kesulitan misalnya kesana kemari, lebih memilih pacaran mendekati zina daripada menikah. Na'udzubillah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengadakan walimah? Hukum asalnya itu adalah tanggung jawab suami. Jadi pihak mempelai perempuan sebetulnya tidak punya kewajiban ya. Tapi kalau yang mengadakan laki-laki ya, kemudian si pihak perempuan mau ngadakan lagi ya, itu enggak tanggung jawab suami. Kenapa ini tanggung jawab suami? Karena Imam Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan Nabi itu berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, barakallahu laka aulim walau bisyah ya. Aulim kata Rasulullah kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini perintahnya kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf ya, mempelai laki-laki ya, walau bisyatin, walaupun dengan hanya menyembelih seekor domba. Jadi tanggung jawab suami, tetapi pihak istri juga boleh ya. Tidak kemudian ini haram, tidak sah, tidak juga. Mau patungan juga boleh. Misalnya kok suaminya ini kesulitan ya, pihak istrinya nomboki, tidak apa-apa juga ya. Tapi bagi suami mestinya dia yang tanggung jawab. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang walimah. Insyaallah seluk-beluknya ya begitulah. Tidak sulit, sebetulnya tidak sulit. Kemudian yang berikutnya ini hukum menghadirinya. Kalau tadi bagi orang yang memandang itu tidak wajib ya, menghadirinya ini beda pendapat juga ya. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu memandang menghadiri walimah ini wajib, meskipun tadi walimahnya tidak wajib ya. Wajib dengan catatan kalau tidak ada uzur. Ini pertama, nggak ada uzur, dan yang kedua nanti ada syarat-syaratnya. Syarat ini wajib dihadiri. Ada nanti kondisi malah tidak boleh hadir. Nah, ini insya Allah kita bahas dalam pertemuan malam ini. Mudah tidak putus-putus ini sinyal nih. Ini di dalam Al-Mawsu'ah ya juga. Zahaba jumhurul fuqaha al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa ba'dul hanafiyah. Sebagian Hanafi juga ya. Ila annal ijabata ilal walimah wajibah. Bahwasanya memenuhi undangan walimah itu adalah wajib. Berdasarkan ada riwayat man taraka da'wah faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang meninggalkan undangan, tidak mau datang, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Itu pandangan pertama. Kemudian yang kedua, ini menurut kalangan Hanafiyah. Ya, saya sampaikan sekalian, mudah-mudahan ya tidak jadi perdebatan aja. Artinya adalah kaul begitu. Juga kaul dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya menghadiri undangan nikah itu adalah sunnah. Menghadiri walimah itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, pendapat yang ketiga itu satu kaul dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah, itu adalah fardu kifayah hukumnya. Artinya kalau sampai nggak ada yang datang, undangan tadi 1 atau 2 orang diundang, 1 pun tidak ada yang datang, maka berdosa. Ini pendapat ketiga. Terserah para ibu dan bapak sekalian mau ngambil yang mana, yang dirasa mantep. Tapi kalau mengatakan wajib nanti syaratnya agak berat ya. Syarat untuk hadir itu. Kalau sekarang ini jadi sepertinya jadi tidak wajib hadir kalau syarat-syaratnya itu kebanyakan tidak terpenuhi. Nah, syarat-syarat seperti apa yang orang wajib hadir diundang walimah itu? Pertama itu syarat tempat. Syarat tempat ini ada beberapa. Ini insya Allah tidak terbahas semua ini dalam malam ini. Yang pertama, alla yakuna fid da'wati may yata'adza bihil mad'u au atuwul lahu. Tidak ada di dalam undangan itu orang yang mengganggu dia. Kita diundang, di situ ada yang mengganggu kita, atau ada musuh kita, musuh dalam hal agama, maka jadinya tidak wajib kita datang. Ini nanti rinciannya beda pendapat. Ini musuh dalam hal agama atau musuh yang lain. Kemudian yang kedua, alla yakuna hunaka mungkar. Tidak ada di tempat walimah itu kemungkaran. Nah, ini yang kadang hampir sulit dicari begitu. Kecuali para orang-orang soleh ketika mengadakan walimah biasanya di setting supaya tidak terjadi kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Ya kadang buka-buka aurat, kemudian dangdutan dan sebagainya, yang ya banyak terjadi hal-hal yang melanggar aturan syariat. Maka tidak wajib hadir. Kalau sudah ada di dekat situ, ya itu yang jadi sulit ya. Apalagi sudah dilihat oleh tuan rumah, kita mau balik gimana? Kemudian yang ketiga, alla yakuna bimakanid da'wati suratan muharramah. Tidak ada di tempat undangan itu gambar yang haram. Gambar-gambar yang haram. Ada gambar perempuan karu-karuan misalnya, maka tidak boleh hadir di situ. Kemudian yang keempat, alla yujada kalbun. Tidak ada anjing di situ. Kalau ada anjingnya tidak usah hadir di situ. Kemudian yang kelima, alla yakuna hunaka kathratu ziham. Tidak terjadi di situ apa kasratu ziham itu, kalau di bahasa Jawa usel-uselan. Ini banyak berdesak-desakan, padat sekali, tidak usah hadir tidak apa-apa. Kemudian yang keenam, alla yakuna babu makanil walimah mughlaqan. Tempat walimah itu hendaknya pintunya tidak tertutup. Jadi kalau pintunya ditutup, ya, ini AC misalnya, pintunya ditutup jadi alasan kita tidak datang. Tidak wajib ya. Jadi yang menyatakan wajibnya menghadiri walimah itu syaratnya banyak. Yang jatuhnya sekarang ini bisa jadi tidak wajib lagi. Yang ketujuh, alla yakuna makanul walimah ba'idan. Tempat walimah tidak jauh. Bihaitsu yashuqqu 'alal mujibil al-idyan. Jauhnya itu bagaimana? Jauh itu dari sisi menyulitkan untuk mendatangi. Jadi kesulitan datang. Ini syarat-syarat tempatnya ya. Kemudian berikutnya, alla tujatu nisaun yushrifna 'alal mad'uwin. Tidak ada di situ dayang-dayang ya. Wanita-wanita yang melayani tamu. Kira-kira ada lah sekarang. Beda. Nah, saya baca aja lah. Kalau dianggap kolot ya terserah, ini berarti kitabnya yang kolot ini. Ini kitab ini fikih yang disusun banyak para ulama ya, Mausu'al Fiqhiyah. Di situ tidak ada perempuan yang melayani tamu undangan laki-laki. Kemudian yang ketujuh, ketaswian ke-9, alla yakuna bi makanid da'wah ikhtilatun nisa'i birrijal. Tidak ada di tempat undangan itu ikhtilat itu campur baur antara wanita dan lelaki.
ke-8 ke-9 ini kayaknya sulit sekarang ini, kecuali event organizer-nya ini sampean-sampean yang ngaji nih. Seperti itu. Kalau wanita ini melayani tamu wanita enggak apa-apa. Wanita melayani tamu laki-laki ini para ulama menjadikan ini jadi tidak wajib lagi dihadiri. Adanya ikhtilat itu menjadikannya tidak wajib juga dihadiri. Itu syarat tempat ya. Kemudian syarat yang ngundang ini juga ada. Kalau yang ngundang ini tidak memenuhi syarat ya tidak wajib hadir. Sekedar informasi aja. Pertama, kaunud da'i mutlaqut tasarruf. Yang mengundang itu punya wewenang untuk melakukan tasarruf, bukan orang yang diboikot atau ditahjir oleh negara karena misalnya bangkrut, safih dan sebagainya. Atau idiot misalnya. Maka mengundang tidak wajib dihadiri. Kemudian yang kedua, kaunud da'i musliman. Yang undang ini muslim. Ya, kalau non muslim ya boleh dihadiri kalau tidak ada kemungkaran ya, tapi tidak wajib. Kemudian yang ketiga, alla yakuna da'i fasiqan. Yang mengundang ini tidak orang fasik. Orang fasik itu misalnya apa? Ya koruptor, apalagi orang zalim tidak mau menerima hukum syariah, dia mengolok-olok hukum Allah, itu bisa jadi masuk ke syarat kedua ini tidak terpenuhi atau syarat ketiga ini. Yang keempat, alla yakuna ghaliba malid da'i min haram. Hartanya si pengundang ini tidak dominan haramnya. Kalau ini kerjaannya banyak haramnya misalnya, maka tidak wajib juga kita memenuhi undangan itu. Kemudian yang kelima, alla yakuna da'i taliban lil mubahah. Si pengundang itu tidak mencari pembanggaan diri. Ini musim-musimnya kampanye nih. Ngundang itu untuk wah-wahan. Misalnya sampean sebagai tokoh atau apa, wah ini bangga dihadiri itu. Dia mengundang dalam rangka apa? Pencitraan. Nah seperti ini tidak usah. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, ya kalaupun engkau diundang suruh sekedar baca kulhu aja tidak usah datang. Kalau memang seperti ini, apalagi kalau dia ini pembanggaan diri dan dia fasik. Double itu. Yang keenam, alla yakuna da'i imra'atan ghaira mahram. Pengundangnya itu bukan wanita tanpa mahram. Jadi tadi kan walimah itu tidak mesti banyak ya. Bisa jadi ngundang satu orang aja untuk walimah. Tapi yang ngundang ini wanita bukan mahram. Wanita yang nggak punya mahram maka tidak wajib datang. Kecuali yang datang ini lelaki membawa istrinya atau membawa wanita yang itu mahram lelaki, maka tidak masalah. Kemudian yang ketujuh, alla yakuna da'i qad khassa bid-da'watil aghniya. Yang ngundang ini tidak mengkhususkan mengundang orang kaya saja, yang miskin tidak diundang. Maka kalau ada begitu, ini kita tidak usah datang. Ternyata kita yang miskin juga, yang nggak usah diundang berarti. Ya, ini kalau seperti ini ndak bagus makanan gitu. Kata Rasulullah, syarrut ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan, walaupun makanannya bergizi ya, banyak kalorinya, banyak proteinnya ya, ini ta'amul walimah, makanan walimah yang dia hanya mengundang orang kaya saja, orang miskin tidak diundang. Ini buruk betul. Kalau kita kaya, kita perlu solidaritas untuk tidak usah datang juga. Saudara-saudaraku sekalian, ini syarat pengundang. Kemudian syarat yang diundang. Yang diundang itu wajib kalau dia berakal, balik, merdeka, dan muslim. Jadi kalau anak kecil dia tidak wajib. Kemudian alla yujadu uzrun mu'tabar syar'an. Tidak ada uzur mu'tabar. Uzur misalnya sakit, maka tidak wajib hadir. Atau ada kegiatan lain di sini ya, alla yasbiqad da'i ghairah. Tidak didahului oleh undangan yang lain. Kita diundang tapi ada undangan lain. Kita diundang cuma sudah ada agenda lain, maka tidak wajib hadir. Kemudian yang keenam, alla yakunal mad'u qadiyan. Yang undang ini bukan qadhi, bukan qadhi. Bismillah. Ini ikhtilaf memang ya. Ini menurut kalangan Syafi'iyah ya. Kalau diundang hakim tidak usah hadir. Sementara jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha, Hanafi, Maliki, dan yang pendapat rojih di dalam mazhab Syafi'i itu boleh menghadiri undangan qadhi. Sementara Hanafiyah mensyaratkan kalau tidak ada
kasus dengan qadhi itu. Kalau ada kasus tidak usah dihadiri. Nanti kan jadi dikhawatirkan ada apa-apanya. Ini kadang bagi pejabat undangan walimah ini jadi ada deal-deal politik. Nanti ngasih hadiah walimah ini banyak-banyak. Ada apa-apanya. Nah ini yang para fuqaha ini sudah punya punya pandangan jauh, ini jadi pintu untuk sebuah hal yang terlarang, maka tidak wajib menghadiri itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi syarat tempat, syarat pengundang, syarat yang diundang, kemudian berikutnya syarat walimah yang wajib dihadiri itu adalah walimah pada hari pertama. Ya, kalau dia melakukan beberapa hari, yang hari pertama aja yang wajib bagi yang memandang wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya ingin mengupas lebih detail, walaupun tidak detail banget, tentang ikhtilat. Sebagaimana tadi syarat tempat itu, karena ini banyak menjadi hal yang dianggap lumrah, ya, bahkan di dalam dunia pendidikan, di kampus, ya, sudah tempat luas saja senengnya pada dusel laki-laki perempuan itu ngerumpel di situ. Nah ini tidak pas sebetulnya. Nah kalau melakukan walimah, maka tuan rumah pihak panitia, kalau pakai panitia, itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kemungkaran yang terjadi. Entah itu kemungkaran berupa ikhtilat, kemungkaran berupa misalnya ada tontonan-tontonan yang tidak beres, kemungkaran berupa apalagi mabuk dan sebagainya, itu tanggung jawab paling besar di dalam walimah itu ya tuan rumah atau panitia. Sebagaimana dalam hadis, ya sebisa mungkin dicegah ini. Itu kan sudah umum, Ustaz. Ini bukan masalah umum apa enggak, tapi ini kemungkaran. Kalau ada itu adatnya enggak benar, ya diubah. Misalnya di sebagian daerah di Jawa sana, itu kalau ada walimah, ya sebelum walimah itu atau malam harinya, biasanya kalau di sana kan enggak cukup setengah hari, malamnya bisa jadi ada bahkan yang mabuk, misalnya main judi dan sebagainya. Itu adat yang enggak beres. Tuan rumah mestinya itu memberi teguran, enggak boleh begitu. Dia tuan rumah itu dia statusnya punya wewenang, ya. Kalau di dalam hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, ini kalau di dalam riwayat yang lain fastata'a ayyughayyirahu biyadihi, semampu dia hendaknya mengubah dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, wewenang dia. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak punya kemampuan itu, maka dengan lidahnya tegur. Wa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak sanggup juga ya dengan hati ingkari. Termasuk kita tamu misalnya ya tidak sanggup, ingkari, tinggalkan aja. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama ini tegas sebetulnya terkait ikhtilaf. Ini perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, ya, dalam perkataan beliau, wa aslu hadza, asal dari ini, anna ikhtilaton nisa birrijal fil majalis bid'ah, bahwasanya campur baurnya wanita dengan lelaki dalam satu majelis itu adalah bid'ah. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in senior. Lidzalika qala lahu an-nisa ya Rasulullah ghalabana 'alaikar rijal, karena itulah maka berkata kepada Rasulullah para wanita itu, ghalabana 'alaikar rijal, para lelaki telah mengalahkan kami, maka adakan satu hari untuk kami ya Rasulullah, untuk kami belajar kepada engkau. Ini artinya apa? Tidak ada majelis untel-untelan. Mestinya terpisah. Ikhtilat itu kan tadi ada interaksi, ada bertemu, tidak terpisah. Kalau satu terpisah di kanan atau satu di kiri, satu di belakang, satu di belakang di depan, maka itu bukan ikhtilat. Imam Al-Mawardi, kalau Al-Hafidh Ibnu Rajab ini mazhab Hambali, kalau Al-Mawardi ini mazhab Syafi'i. Kata beliau di dalam Al-Hawi Al-Kabir, ya, wal mar'atu manhiyatun 'anil ikhtilat birrijal. Wanita itu dilarang bercampur baur dengan lelaki. Ini guru-guru tua kalau di sini ini paham begini. Bahkan ada kampung itu di daerah hulu sungai, kalau di Kalimantan ini negara itu
walimahnya itu berpisah rumah, pisah rumah. Atau ada yang bahkan beda hari. Guru-guru di Martapura sini itu dipisah juga, walaupun belakangan-belakangan mungkin mulai muncul apa istilahnya moderat ya, campur enggak apa-apa. Ini yang asalnya begitu. Para ulama memahami hadis ya, bahwasanya wanita disendirikan, ada soft itu wanita yang paling bagus di belakang, laki-laki di depan. Paling bagusnya itu kalau ndak ada penghalang ya, itu supaya ndak ikhtilat. Kemudian ma'muratun biluzumil manzili wa sholatuha fihi afdal. Diperintahkan untuk menetapi rumah dan sholat di dalam rumah itu lebih afdal. Artinya wanita ini jauh-jauhlah dari lelaki. Kalau bukan mahram, bukan suami istri ya. Kemudian Imam An-Nawawi, ini ulama besar mazhab Syafi'i ya, dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan wa innama faddala akhira sufufin nisa al-hadirat ma'ar rijal, dan sesungguhnya Allah berikan keutamaan saf akhir dari wanita yang ikut sholat bersama laki-laki libu'tihinna min mukhalatotir rijal, karena jauhnya mereka dari campur baur dengan lelaki. Imam An-Nawawi. Walhasil sebetulnya kalau kita mau lihat ya, jangankan di pernikahan ya, di masjid pun kan tidak boleh ikhtilat itu. Walaupun ikhtilat itu nanti ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan ya. Kalau di pasar itu memang ya sudah tempatnya ikhtilat, tapi ya sebatas perkara yang dibolehkan ikhtilat, yakni jual beli, tidak yang lain. Termasuk sebetulnya kalau kita lihat di walimah pun, kalau sekedar makan bersama ya, dan yang melakukan ini orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran nanti kita lihat, itu sebetulnya ya tidak apa-apa. Setelah makan beres pergi. Atau diatur nanti ini tempat khusus laki-laki yang masih jomblo atau yang laki-laki tidak bawa istri, bikin ini tempat perempuan ya, ini kasih tempat keluarga, bisa begitu. Di pria wanita ini bisa makan bersama asalkan pria wanitanya ini punya hubungan sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ini. Nah, surah An-Nur ayat 61 bisa dibaca detailnya. Siapa ini? Kerabat, wanita-wanita yang masih punya hubungan kerabat, tidak apa-apa makan bersama. Au sodiqikum, atau ya kawan-kawan. Artinya ada hubungan baik. Dan keperluannya itu adalah keperluan sekedar makan, bukan untuk hal-hal selain itu. Maka di dalam walimah maupun di luar walimah tidak apa-apa. Nah, berikutnya ini tabarruj, bersolek yang kelebihan. Ini juga sebetulnya di dalam walimah maupun tidak, ini juga mesti diperhatikan karena ini dilarang. Apa sih tabarruj itu? Ini di soal jawab tahun 70 ya kalau tidak salah, tahun ya 70 panjang. Prinsipnya tabarruj ini makna yang dipakai adalah makna bahasa. Apa itu? Di sini dikatakan tabarruj itu adalah idharuz zinah wal mahasin lil ajanib. Tabarruj yang dilarang itu ya adalah memperlihatkan perhiasan dan kecantikan kepada lelaki asing. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan agar dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasannya itu. Ini kaitannya dengan di Al-Quran yang mereka pakai gelang misalnya, gelang kaki nggak kelihatan tapi digemerincingkan ya, kakinya di jeduk-jedukan ke tanah supaya bunyi gemerincing. Itu tabarruj juga. Pakai gelang misalnya ya, sebetulnya enggak apa-apa di dalam ini pakai gelang perhiasan, tapi begitu ada lelaki lewat ya iting ya, untuk supaya tahu. Nah, itu tabarruj. Termasuk juga pakai wangi-wangian, tapi dimaksudkan untuk agar di sini liyajidu mirrihiha, agar para lelaki itu mencium bau dia. Ini juga tabarruj. Nah, hati-hatinya dengan niat itu atau tidak ya. Tapi ketika itu kemudian menjadikan lelaki asing itu terperangah dengan dia ya, maka ini mestinya dihindari. Dan seterusnya ini. Dan yang menentukan ini tabarruj atau tidak itu adalah masyarakat sebetulnya, mujtama.
Al-mujtama' huwa alladzi yurja'u ilaihi hadza takdir. Ya masyarakat dia tinggal di mana, kalau itu memang hal biasa, ndak kemudian menggoda para lelaki, ya, maka itu ndak masalah. Tentu aurat tetap ditutup. Ya. Kalau ndak tahu ini masyarakat ini siapa, maka dikembalikan kepada ya yang ahli dalam urusan itu. Ini mungkin beberapa poin ya tentang hal-hal tadi yang menjadi syarat bagi walimah, yang kalau bagi yang mewajibkan ya walimah yang wajib dihadiri. Kalau yang tidak mewajibkan itu yang walimah yang kita pilih untuk bisa kita hadir. Kalau kita bukan diundang ya kita penyelenggara, kita bisa atur walimah itu memenuhi syarat sehingga kita tidak menyusahin orang lain. Kita mengundang orang lain jadi tidak enak. Ini benar tidak walimahnya? Nah, kalau walimah tadi itu memenuhi syarat tadi, kita hadir, maka ada adab-adabnya. Pertama itu kumpulkan niat yang baik. Niatnya tidak satu. Ya. Niat pertama menjalankan kewajiban kalau menganggap wajib, menyenangkan hati teman. Ya. Karena orang dihadiri undangannya ini senang dihadiri itu. Rasakan aja kita ngundang orang kemudian tidak ada yang datang, itu pasti tidak enak hati. Jadi niatkan, kita ingin menyenangkan hati si fulan. Meningkatkan ukhuwah, ya. Tidak bedakan kaya dan miskin. Tambahi lagi misalnya ini untuk ittisal dakwah. Dengan itu kita bisa menjalin komunikasi dakwah yang baik. Niatkan itu. Kemudian yang kedua, menjaga adab berpakaian. Ya, yang pantas lah berpakaian, mendatangi walimah, tidak ada pakaian khusus ya. Tapi yang nutup aurat itu sudah jelas ya, menghadiri walimah atau keluar rumah mesti nutup aurat. Kemudian tidak makan berlebihan, mumpung gratis. Mumpung gratis akhirnya sekenyang-kenyangnya, maka juga kurang adab gitu. Tapi kalau makannya banyak, dia banyak makan tidak apa-apa. Apalagi bawa bungkusan. Tapi mungkin kalau di daerahnya memang seperti itu, jadi kalau di Jawa biasanya kita kenduren itu kan pulang bawa takir ya. Kalau di Banjar ndak ada begitu. Bisa dianggap kurang sopan kita itu, pulang kok bawa plastik kresek sendiri itu. Kemudian tidak mencela makanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya pada saat walimah, makan di rumah pun begitu. Ma'aban Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu. Nabi sekalipun tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah. Kalau beliau kepingin ya dimakan. Wa illa tarokah. Kalau ndak kepingin ya ndak usah dimakan. Tapi jangan dicela. Kecuali dia sebagai dewan juri. Ya, dewan juri pun tidak mencela ya, paling mengasih nilai ini lebih enak dan seterusnya. Berikutnya itu mendoakan ya, mendoakan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ini doa yang sunnah dibacakan kepada walimah, kepada pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doanya yang warna merah ini. Atau barakallahu fikum juga boleh. Artinya apa? Barakallahu laka ay ja'alallahu lakal barakah. Yakni maksudnya semoga Allah menjadikan keberkahan bagi engkau, wal khair dan kebaikan fi hadzal zawaj, di dalam pernikahan ini. Apa keberkahan itu? Keberkahan itu ya kalau pernikahan itu akan menambah dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu keberkahan, nambah taat. Intinya berkah itu nambah ketaatan. Wa baraka alaika maknanya adalah ja'alallahul khaira yanzilu alaika fi zawajika. Semoga Allah menjadikan kebaikan itu diturunkan kepada engkau ya, dalam pernikahan engkau ini. Jadi pernikahannya jadi keberkahan, dan dengan pernikahan itu Allah turunkan keberkahan, kebaikan. Baikkah tidakkah istri itu menyenangkan atau tidak, itu menambahi pahala. Wa jama'a bainakuma fi khair ay jama'allahu bainaka wa baina zaujika fit ta'ah was-sihhah wal afiyah wa kulli ma huwa khair. Maknanya semoga Allah mengumpulkan engkau dalam kebaikan, maknanya Allah kumpulkan engkau dan istri engkau itu dalam ketaatan, kesehatan, keafiatan, dan semua kebaikan itu akan saling menguatkan suami dan istri untuk melakukannya. Ini maksud doa yang luar biasa ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, yang berikutnya memberikan hadiah ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak punya, maka hadir itu sudah cukup ya.
Menghadiri itu sudah menyenangkan insya Allah. Kecuali orang yang memang lebih perlu hadiahnya daripada hadirnya. Kalau seperti itu tidak usah dihadiri. Apalagi kadang ada pecatat ini. Kalau ngasihnya kurang nanti penama lagi amplopnya, ya Allah. Tidak seperti itu mestinya ya. Tapi boleh memberi hadiah boleh. Sebagaimana Ummu Sulaim ini ngasih hadiah, tapi hadiahnya sederhana, ngasih bubur. Nah, kalau dulu di kampung biasanya itu ada adab yang bagus juga. Istilahnya buah kalau orang Jawa. Bawa beras, bawa kelapa, bawa gula itu biasa, ngasih hadiah. Tapi itu sekali lagi sunnah. Kalau tidak punya, jangan kemudian jadi masalah. Yang keenam, tidak membawa orang yang tidak diundang. Kalau kata orang Banjar ini menyurawin, tidak diundang datang. Namun jika diizinkan boleh. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu diundang. Ada satu yang ikut tapi tidak diundang. Maka beliau tanya ke tuan rumah, ini tidak diundang. Kalau engkau tidak mau, tidak apa-apa. Kalau mau ya bisa ikut makan. Tapi siapa tuan rumah yang kira-kira menolak? Diizinkan. Ini beberapa hal yang insya Allah kita bahas dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya.